Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan di malam ini kembali kita bisa hadir melanjutkan kajian kita dari kitab Seni Interaksi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pada pembahasan sebelumnya kita sudah eh, masuk pada bahasan interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mustaftin, dengan orang-orang yang bertanya, konsultasi atau minta fatwa. Kajian kita ini dari kitab yang berjudul Kaifa Amalahum Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Kaifa Amalahum Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan mereka semua. Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah pernah sampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan beberapa kalangan, dan pembahasan terakhir di bagian sudah menjelang akhir di tema Ta'amalan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam ma'al mustaftin. Jadi bagaimana atau ini adalah bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mustaftin, dengan orang-orang yang minta fatwa. Nah, pembahasannya waktu itu sudah disampaikan bahwa fatwa adalah satu hal yang penting dalam kehidupan beragama. Kemudian Nabi SAW adalah teladan dalam memberikan fatwa. Ayat Quran banyak memberikan contoh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita belajar bagaimana cara beliau menjawab fatwa, berinteraksi dengan mustafti, merupakan bagian dari manhaj yang perlu kita kenali bersama. Nabi SAW, ini bentuk interaksinya, saya sebutkan poin-poinnya saja. Nabi SAW berinteraksi dengan mustafti dan berfatwa untuk setiap penanya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kemudian yang kedua, masih bagian yang pertama ini, contohnya atau bentuknya diantaranya ketika beliau ditanya tentang jihad yang paling utama, maka jawabannya bisa berbeda-beda. Sama seperti amal yang paling utama apa yang memasukkan orang ke dalam surga, maka jawabannya juga beragam, berbeda-beda. Karena menyesuaikan dengan kondisi orangnya. Ada yang dinasihati untuk berbakti pada orang tua, ada juga yang lain. Demikian pula ketika beliau ditanya tentang wasiat. Wasiatnya apa? Ada yang datang dan wasiatnya kepada orang tersebut, la taghdab. La taghdab. Diulang-ulang, jangan marah, jangan marah. Karena menyesuaikan dengan kondisi orangnya. Kemudian, bentuk interaksi yang lain adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan mustafti dengan cara memilihkan yang afdol, sekaligus juga menjelaskannya. Memilihkan yang terbaik kepada yang bersangkutan, sekaligus juga menjelaskannya. Interaksi yang lain, Nabi SAW membimbing mustafti, orang yang minta fatwa, yang bertanya dengan yang cocok untuk yang bersangkutan. Yang sesuai dengan kondisi yang bersangkutan. Lalu interaksi yang lain adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang ditanya tentang sesuatu, beliau tidak menjawab, beliau diam karena khawatir kalau dijawab akan memberatkan bagi umatnya. Ketika ditanya haji itu berapa kali sih? Apa setiap tahun? Beliau tidak menjawab, kemudian nanti setelah itu beliau menjelaskan, seandainya saya jawab iya, maka kalian akan merasa berat. Lalu beliau juga kadang menjawab dengan jawaban yang bijak jika pertanyaannya tidak berfaedah. Jadi tentu kita perlu bersikap dengan yang tepat ketika menanyakan sesuatu yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Nah, kemudian kalau Nabi SAW melihat penanya itu membutuhkan hukum sebuah pembahasan, maka beliau akan jelaskan meskipun tidak ditanyakan. Ya, meskipun tidak ditanyakan, karena bisa jadi sebetulnya yang bersangkutan sebetulnya kelak akan membutuhkan pertanyaan tersebut atau jawaban hal tersebut, tapi karena tidak tahu bahwa akan bertemu dengan hal tersebut, maka tidak bertanya.
Interaksi yang lain adalah bahwa kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan tambahan untuk sesuatu yang kira-kira sulit dipahami oleh penanya. Karena bisa jadi ketika dijelaskan, tapi tetap belum paham, maka perlu diberikan penjelasan. Kadang-kadang penjelasan itu tujuannya untuk memotivasi dalam melakukan kebaikan, sebagai bentuk targhib. Lalu interaksi yang lain adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang minta penjelasan tambahan, minta rincian, minta lebih detail supaya bisa lebih mengetahui dan lebih mendalam tentang realita yang sedang dihadapi dan bisa memahami persoalannya agar fatwanya itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan keadaan yang ada. Karena fatwa itu adalah pertanyaan berangkat dari kondisi yang dihadapi. Maka bisa jadi yang dihadapi seseorang berbeda dengan yang dihadapi yang lain. Lalu interaksi yang lain adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang memerintahkan kepada mustafti atau orang yang bertanya untuk mengamalkan secara langsung dengan cara mengerjakan perbuatan tersebut yang di dalam perintah tersebut ada jawaban untuk pertanyaan dari sang penanya. Jadi ketika tanya, apa jawabannya? Jawabannya langsung disuruh mengerjakan. Itulah jawabannya. Lalu interaksi lagi yang lain adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang menjawab penanya dengan sesuatu yang menjadi rambu-rambu dan batasan-batasan untuk masalah yang ditanyakan. Jadi bukan langsung menjawabnya ini dan itu, tapi diberikan rambu-rambunya. Interaksi yang lain, kadang-kadang Nabi SAW menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sifatnya umum, tetapi betul-betul mencakup semuanya dan tidak masuk ke detail-detail yang ditanyakan. Ketika ditanya, bagaimana orang yang berperang karena ini, berperang karena itu, berperang, jawabnya kalimatnya sederhana. Yang berperang untuk tegaknya kalimatullah, itulah yang di jalan Allah, atau fi sabilillah. Tidak lagi masuk pada detail-detail. Atau pada sabda Nabi SAW, kullu muskirin haram, semua yang memabukkan itu haram. Apa saja. Tanpa harus mendetailkan, kalau ini bagaimana, kalau narkoba gimana, kalau ini dan itu, nggak perlu didetailkan karena sudah cukup. Bentuk interaksi yang lain adalah kadang Nabi SAW bersabar dengan pertanyaan orang asing atau orang A'rabi, orang Arab Baduy yang kadang-kadang beliau tidak melakukan itu kepada orang-orang yang beliau kenal dari para sahabat yang tinggal di Madinah misalnya. Kenapa? Karena memang kita maklum mereka bisa jadi saking awamnya, bisa jadi karena memang nggak pernah ketemu Nabi SAW, bisa jadi karena memang mereka juga tinggal di daerah yang tidak biasa mengenal adat istiadat seperti yang biasa dikenal oleh para sahabat di kota Madinah. Maka beliau bersabar. Ini berhubungan dengan interaksinya, bukan berhubungan dengan jawabannya, tapi bagaimana kesabarannya berhadapan dengan penanya yang seperti itu. Lalu yang lain, bahwa Nabi SAW kadang-kadang enggan dan kemudian berpaling dari penanya atau orang yang minta fatwa sebagai bentuk peringatan kepada yang bersangkutan tentang adabnya dalam berbicara. Jadi kadang-kadang sengaja beliau memalingkan wajahnya, tidak menjawab pertanyaannya, supaya yang bersangkutan mengerti adab. Karena kita tahu kadang-kadang ada orang bertanya tuh, ingin pertanyaannya segera diselesaikan, ingin segera dijawab. Sementara ini sedang menyelesaikan pertanyaan yang lain. Ingin segera dijawabnya sekarang ini. Padahal tidak semuanya bisa serba sekarang. Kadang-kadang perlu beradab, tunggu dulu. Sementara yang lain pertanyaannya sudah selesai dan sudah dijawab, baru pertanyaan kita. Interaksi yang lain adalah bahwa bisa jadi Nabi SAW menjawab pertanyaan penanya dengan perbuatannya. Supaya penanya menyaksikan langsung jawaban atas pertanyaannya. Jadi tentu kesannya berbeda karena menyaksikan langsung. Dan jawabannya bukan dengan ucapan, tapi jawabannya dengan perbuatan. Lalu
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kadang menjawab pertanyaan kaum wanita sampai pada hal-hal yang mungkin secara adat istiadat kebiasaan yang ada umumnya malu ditanyakan. Beliau menjawab, bahkan beliau menegur yang merasa bahwa pertanyaan itu tidak pantas, itu tidak layak ditanyakan oleh seorang wanita. Malah justru yang menegur itu yang ditegur. Karena apa? Karena orang bertanya untuk masalah agama seperti itu boleh dan nggak perlu ditutup-tutupi, nggak perlu disembunyikan karena ini masalahnya masalah tuntunan syariat. Jadi ini masalah agama, bukan membicarakan sesuatu yang yang tidak terpuji. Ya. Misalnya kalau wanita sedang berkaitan dengan datang bulan, lalu bertanya tentang beberapa detail tentang haid, nifas, istihadah, itu dijawab. Tapi malu, nggak apa, tetap malunya dijaga, tapi tetap tanya juga dilakukan. Nah, makanya di lanjutannya Nabi SAW juga menjawab pertanyaan kaum wanita, tapi hal tersebut tidak menghalangi beliau untuk tetap memiliki sifat malu. Karena apa? Karena memang kadang-kadang ada hal-hal yang yang perlu dijaga adabnya. Bentuk interaksi yang lain adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang membuat perumpamaan, bisa juga membuat contoh dari realita supaya ungkapannya itu bisa dipahami dengan baik. Tentu dengan cara yang bijak, dengan cara yang bisa meyakinkan dan menenangkan hati. Jadi kadang-kadang dibuat dengan contoh, karena dengan contoh itu orang bisa cepat langsung paham. Kayak ini loh. Oh ya ya ya, paham. Jadi kadang-kadang paham itu setelah mendengar seperti ini, seperti itu. Selanjutnya, interaksi Nabi SAW yang lain adalah beliau kadang berdalil dengan Al-Quranul Karim atau mengalihkan jawabannya dengan menyebutkan ayat Qur'annya untuk supaya penanya atau orang yang diajak bicara ngerti dan paham yang dimaksud karena ayatnya sudah diketahui. Pada kesempatan yang lain, interaksi Nabi SAW menggunakan logika, argumen-argumen logika untuk meyakinkan penanya. Nah, kadang-kadang ada yang begitu menggunakan argumen dengan menggunakan logika langsung paham. Oh ya, ya, paham. Jadi, ketika dijelaskannya dengan penjelasan logika seperti itu, orang langsung paham. Meskipun kalau dijelaskan bagi sebagian orang, dijelaskan langsung hukumnya, ini nggak boleh, gitu, misalnya. Ada juga yang paham. Tapi akan lebih mendalam ketika dijelaskan dengan logika, dan itu bisa berkesan sangat mendalam dalam waktu yang lama. Selanjutnya, interaksi Nabi SAW yang lain adalah beliau tidak suka pertanyaan yang tidak ada faidahnya, atau anfaidah. Dan beliau juga tidak suka sikap berlebih-lebihan dalam bertanya. Berlebih-lebihan dalam bertanya termasuk perbuatan yang tercela. Interaksi Nabi SAW yang lain adalah beliau mengangkat suaranya ketika memberikan jawaban agar penanya mendengar. Ini kondisional. Kadang-kadang ada yang bertanya dan suaranya memang jelas, terang, dan suaranya keras, maka dijawab juga dengan menyesuaikan supaya pesannya sampai. Dan mengeraskan suara itu bukan karena marah, tapi karena supaya pesannya sampai. Selanjutnya yang berikutnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar jangan sampai menyiasati syariat, menyiasati fatwa. Ketika hukumnya tidak boleh disiasati, gimana caranya biar jadi boleh. Ya, kalau memang bagian yang lain itu dibolehkan, ya tentu karena itu memang dibolehkan, tapi bukan dengan menyiasati yang hukumnya tidak boleh, disiasati gimana caranya agar jadi boleh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak suka pertanyaan yang tidak tentang hal-hal yang belum terjadi, yang hanya sekedar berandai-andai.
Kalau yang belum terjadi dan mungkin sekali itu akan terjadi, seperti yang pada awal tadi dibahas, pada pembahasan di awal, sudah disampaikan bahwa kadang Nabi SAW juga menyampaikan sesuatu yang tidak ditanyakan oleh penanya. Dan itu mungkin terjadi. Tapi beda dengan kalau kita berandai-andai. Gimana seandainya kalau ini begini? Seandainya kalau, seandainya, dan terus malah nggak fokus pada pertanyaan yang sebetulnya dibutuhkan untuk kehidupannya sehari-hari. Dan para salafus soleh juga menempuh cara seperti ini. Nah, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjawab tentang sesuatu yang diprediksi akan terjadi atau diperkirakan akan terjadi, karena itu seperti sesuatu yang memang terjadi. Jadi sudah bisa diprediksi. Misalnya gimana? Misalnya gini, orang bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya nanti ini hujan gimana? Kan wajar. Karena mungkin hujan. Karena mungkin hujan. Jadi sesuatu yang wajar. Ya, sama seperti kita sekarang, Ustaz. Kalau nanti misalnya kondisinya begini gimana? Kalau ini gimana? Itu sesuatu yang mungkin terjadi, ya dijawab. Tapi beda dengan kalau berandai-andai yang itu sebetulnya jauh dari kemungkinan terjadi. Atau hanya sekedar berandai-andai saja yang sebetulnya yang diperlukan bukan mengamalkan apa yang akan dikerjakan, tapi cuma hanya ingin banyak mendiskusikan hal-hal yang diandai-andaikan tadi. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada para sahabatnya dengan berbagai penyimpangan yang akan terjadi, agar mereka bertanya. Kemudian, nah ini, kemudian beliau akan menjelaskan kepada mereka bagaimana menyikapi kondisi seandainya itu terjadi. Lalu interaksi Nabi SAW yang lain adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang sesuatu, beliau ketika beliau ditanya tentang sesuatu yang tidak beliau ketahui, maka beliau tidak menjawab penanya. Ini adalah adabnya. Jadi seorang yang ditanya kalau nggak tahu, ya sudah nggak tahu. Kalau kita jawabnya, wallahu alam, kadang memang kita nggak tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak menjawab. Itu Nabi, Rasul yang dapat wahyu, maksum, beliau nggak sembarangan, nggak ngawur asal jawab. Kalau nggak tahu ya sudah. Maka kadang-kadang beliau diam menunggu turunnya wahyu yang menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Nah, kemudian kadang-kadang mengalihkan kepada penanya pada hal-hal yang bermanfaat, berfaedah. Atau kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menemui penanya supaya nanti menemuinya kembali. Nah, kemudian interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengeluh dengan penanya meskipun banyak bertanya, selama memang pertanyaan itu bermanfaat. Karena kadang-kadang kita menemukan ada penanya yang nanya lagi, tapi memang dibutuhkan, ya kan, dibutuhkan. Beda dengan kalau yang pertanyaan lagi, tapi ngeyel, atau pertanyaannya pertanyaan yang sekedar iseng aja. Nah, maka tidak perlu dilayani. Tapi kalau memang bertanya karena ingin tahu, misalnya begini, orang baru bertanya wudhu, setelah itu tanya lagi ke sholat. Setelah itu tanya lagi pada apa yang dikerjakan setelah sholat. Tanya lagi. Karena memang nggak tahu, ya jawab. Nah, kemudian beliau pernah merespon penanya, padahal beliau sedang khutbah di atas mimbar. Beliau sedang di atas mimbar, beliau sedang khutbah, ada orang tanya, ya Rasulullah, bagaimana makan dob? Beliau menjawab, saya tidak makan, tapi saya tidak mengharamkannya. Nah ini beliau sedang khutbah, jadi artinya pernah juga pertanyaan itu diajukan pada saat beliau sedang khutbah. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada orang yang bertanya, kadang-kadang untuk berhati-hati. Kadang-kadang mengarahkan atau memerintahkan penanya untuk berhati-hati.
Kemudian kadang Nabi SAW berinteraksi dengan mustafti dengan cara berpaling. Jika beliau tidak suka dengan pertanyaannya dan berharap yang bersangkutan diam. Tapi beliau tidak mendiamkannya. Ya, beliau tidak minta supaya yang bersangkutan diam. Tapi beliau berpaling dari pertanyaannya, beliau nggak menjawab, ya, berharap yang bersangkutan ini diam. Tapi nggak mengatakan, diam-diam. Ya, beliau tidak melakukan itu. Lalu interaksi Nabi SAW yang lain adalah bahwa Nabi SAW menjelaskan alasan hukum, ya, agar penanya sudah secara kejiwaan, mentalnya sudah siap untuk menerima hukum tersebut dan mengetahui dengan sendirinya. Karena kalau dijelaskan alasannya, seperti ungkapan dalam bahasa Arab, tidak urifas sabab batolal aja. Jika sudah ketahui alasannya, sebabnya, maka nggak aneh, nggak kaget. Oh, begini. Ya. Kenapa ini nggak boleh? Oh, gini. Kenapa? Karena sudah dipahami kenapa itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Lalu, ini interaksi Nabi SAW yang lain adalah bahwa Nabi SAW mempertimbangkan keadaan mustafti dalam fatwa. Jadi fatwanya tentang bagaimana mencium istri ketika berpuasa, jawabannya berbeda antara syekh dengan syab. Syekh dari orang tua dan syab itu pemuda. Itu mempertimbangkan kondisinya. Dan ini juga yang dilakukan oleh para sahabat. Mempertimbangkan. Nah, mempertimbangkan kondisi yang satu dengan yang lainnya. Lalu interaksi Nabi SAW yang lain adalah kadang beliau minta rincian. Menanyakan lebih lanjut dari mustafti tentang sesuatu yang ditanyakan. Karena diharapkan bisa dipahami sebelum dijawab. Interaksi Nabi SAW yang lain adalah bahwa Nabi SAW minta penjelasan gambaran pertanyaan. Agar bisa menjelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi penanya diminta untuk mendeskripsikan. Diminta untuk menjelaskan tentang apa yang ditanyakan. Supaya bisa dipahami dengan baik, lalu dijelaskan yang ini boleh, ini nggak boleh. Lalu Nabi, ini interaksi yang lain, Nabi SAW memilihkan untuk mereka yang mudah. Memilihkan untuk mereka yang mudah selama hal tersebut memungkinkan. Selama bisa mendapatkan yang mudah, maka itu yang diarahkan. Itu yang mudah. Kesempatan yang lain, Nabi SAW juga mengarahkan pada yang lebih bermanfaat untuk umatnya. Yang bermanfaat untuk umatnya. Kemudian interaksi yang lain, Nabi SAW memberikan keringanan kepada orang-orang yang memang punya hajat khusus atau memberikan pengecualian dari hukum-hukum yang sifatnya. Karena ada pengecualian. Ada yang punya dan yang diberikan rukhsah, maka diberikan keringanan. Nabi SAW juga kadang-kadang mempertimbangkan penanya dalam mengajukan pertanyaan yang kadang-kadang yang ditanyakan sesuatu yang bersifat pengecualian atau perlu diberikan keringanan, kemudahan pada kondisi yang bersangkutan. Tapi kalau Nabi SAW tidak mendapati keringanan untuk mustafti, untuk penanya, maka beliau jelaskan. Dan beliau jelaskan hukum asalnya memang begini. Ada keringanan? Enggak ada. Ada keringanan untuk saya seperti ini? Enggak ada. Ya, sampaikan bahwa ini enggak ada. Memang enggak ada keringanan. Kemudian Nabi SAW membimbing mustafti untuk beralih kepada alternatif yang mubah. Badil al-mubah. Ini haram, lalu diarahkan, silakan milih pada alternatif yang mudah. Dan Nabi SAW memohon pertolongan pada Allah agar Allah membimbingnya untuk mendapatkan jawaban yang benar. Selain juga beliau bersikap lemah lembut kepada penanya yang
atau yang datang kemudian ingin bertobat dari dosa atau kesalahan yang dilakukan di masa lalu, boleh juga membuka ruang tobat bagi yang bersangkutan. Karena memang asalnya terbuka untuk semua. Nah, ini beberapa interaksi Nabi SAW dengan mustafti, dengan orang yang bertanya. Mudah-mudahan ulasan ini ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.